Ayo kita belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai waktu. Ini adalah pelajaran kelas 3 SD di semester 2 untuk mata pelajaran matematika. Oke, yang kita akan bahas di sini adalah mengenai jam ya. Waktu itu berhubungan dengan jam. Maka kita akan buat jamnya dulu. Pertama kita buat lingkarannya. Kemudian kita bagi satu lingkaran itu menjadi 12 titik yang menunjukkan 12 jam. Kita bagi jadi 4 bagian, kemudian masing-masing bagiannya kita bagi 3 bagian, sehingga menghasilkan 12 titik. Kemudian kita tulis angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, dalam 1 jam itu terdapat 60 menit. Dalam 1 menit itu terdapat 60 detik. Yang kita buat itu adalah urutan dalam satu waktu, satu hari itu 12, dalam satu putaran itu 12 jam, dan kita juga harus menunjukkan satu putaran itu adalah 60 menit, sehingga kita harus membuat setiap titiknya itu adalah kelipatan 5, 10, 15, 12, 25, dan seterusnya. Ada beberapa jarum di dalam jam analog yang menggunakan jarum. Ada 3 jarum, yaitu jarum yang pendek. Jarum yang pendek itu menunjukkan jarum jam. Sedangkan jarum panjang itu menunjukkan menit. Dan satu lagi yang tidak kalah penting ini adalah jarum detik. Jarum detik itu ditunjukkan dengan jarum yang panjang dan tipis. Nah, ini adalah jarum jam, jarum menit, dan jarum detik. Biasanya yang banyak kita perhitungkan itu biasanya yang banyak dibahas itu adalah jarum jam dan jarum menitnya. Oke. Nah, kita coba ya. Misalnya ini jamnya menunjukkan jam berapa? Jarum jamnya menunjukkan ke angka 12 lebih sedikit, kita sebut jam 12. Kemudian menitnya kita lihat di sini, menitnya itu adalah menit ke-25. Jadi, kita sebut jam berapa yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah jam 12 lebih 25 menit. Atau bisa kita sebut dengan jam 12.25. Oke, kita coba latihannya ya. Di sini ada beberapa jam. Kita coba saya simpan jarum panjangnya, jarum pendeknya di angka 2 dan jarum panjangnya di angka 12. Berarti jam berapa nih? Ini adalah jam 2 dan menitnya menunjukkan ke angka 12, berarti jam 2 pas atau disebut jam 2.00. Kemudian seterusnya ini jarum pendeknya di angka 4, jarum panjangnya di angka 1. Berarti jam berapa nih? Jam 4 dan menitnya di angka 1, berarti menunjukkan 5 menit. Berarti menunjukkan jam 4 lebih 5. Sekarang kalau saya coba soal ditunjukkan untuk jam 7 lebih 15, maka jarum pendeknya kita buat ke angka 7 dan jarum panjangnya kita buat ke angka 15. 15 itu berarti 15 menit itu ada di angka 3. Berarti seperti ini bentuknya. Kita coba satu soal lagi. Misalnya jam 10 lebih 40. Jarum pendeknya berarti di angka 10. Kita buat jarum pendeknya. Kemudian jarum panjangnya kita buat di angka 40. Di angka 8. Kenapa di angka 8? Kita hitung ya. Menitnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jadi menit 40 itu ada di jam 8. Oke, kita coba sekarang selanjutnya adalah membahas sistem 24 jam. Itu berarti 1 hari penuh ya.
Jadi kalau kita mulai dari jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 setelah jam 12, kemudian selanjutnya akan ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21, 22, 23, dan 24. Jam 24 ini dini hari atau dimulainya waktu tuh kita sebut juga dengan 00 ya. Jam 00, pukul 00 biasanya kita sebut seperti itu. Oke, jadi kalau kita sebut jam 13 itu berarti maksudnya adalah jam 1 siang. Selanjutnya jam 14 itu berarti disebutnya jam 2 siang. Jam 15 disebut jam 3 siang atau sore ya. Jam 16 itu disebut jam 4 sore. Kemudian kalau ada kita sebut jam 19 itu berarti jam 7 malam. Jam 22 itu berarti jam 10 malam. Oke, misalnya ayah pulang kerja jam 20.30. Berarti jam berapa sih sebenarnya? Jam 20.30 itu? Berarti jam 8.30 malam. Seperti ini ya. Jam 8 itu, jam 20 itu menunjukkan jam 8, kemudian menitnya menit 30 itu berarti menunjuk ke angka 6. Selanjutnya kita akan bahas satuan waktu. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi yang namanya 1 jam itu adalah 60 menit. Sedangkan 1 menit itu 60 detik. Jadi 1 jam berapa detik? 1 jam itu berarti sama dengan 60 kali 60 itu adalah 3.600 detik. Berarti ini kita berbicara mengenai perkalian 60 ya. Ada yang bingung dengan perkalian 60? Sebenarnya perkalian 60 itu adalah perkalian 6 kali 10. Jadi tidak perlu pusing dengan ini. Kita cukup kalikan 6, kemudian tambahkan 0 di belakangnya. Misalnya nih, ada 2 kali 60. Kita nggak usah pusing ya dengan 60 perkalian 60. Jadi 2-nya cukup dikalikan 6. Berapa tuh 2 dikali 6? 12 ya. Kemudian kita tambahkan 0 belakangnya sesuai dengan angka 0 yang kita kalikan sebelumnya. Jadi 2 kali 60 itu sama dengan 12 kali ditambahkan 0 berarti 120. Kita coba ya. Kita coba lagi. 2 jam itu berapa menit sih? 2 jam itu sama dengan 2 dikali sama 60. Nah, jangan lupa seperti tadi, itu hasilnya adalah 60 menit. Sekarang kita coba 5 jam. 5 jam itu berapa menit ya? Sama seperti tadi, 1 jam itu 60 menit, berarti 5 jam itu adalah 5 dikali 60 menit. Kita kalikan 5 kali 6, 5 kali 6 itu 30 ya. Kemudian tambahkan 0 belakangnya. Jadi yang namanya 5 jam itu adalah 300 menit. Pembahasan selanjutnya adalah tentang penjumlahan waktu untuk satuan yang berbeda. Misalnya 2 satuan yang berbeda, jam dengan menit, kita ubah menjadi menit. Nih, misalnya 2 jam ditambah 30 menit. Sama dengan berapa menit tuh? Kita ubah semua menjadi satuan yang sama. Satuan yang diminta yaitu satuan menit ya. Jadi 2 jamnya kita buat jadi menit. 2 jam berarti 2 dikali 60 ditambah 30 menit. Udah sama satuannya, udah sama-sama menit. Berarti kita tinggal tulis aja 30 menit. Kita buat 2 kali 6, 12. Tambahkan 0 belakangnya. Jadi 120 menit ditambah 30 menit. Jadi sama dengan 150 menit.
Jadi 2 jam tambah 30 menit itu sama dengan 150 menit. Kita coba satu soal lagi ya. Misalnya 4 jam tambah 140 menit. menit ya. Nah, jadi 4 jamnya itu semua kita ubah menjadi satuan menit. 4 jam itu berarti 4 dikali berapa menit? 60 menit ditambah dengan 140 menit. Kita tulis lagi aja. Kita rubah 2 kali 4 itu 24. 2 kali 6. 4 kali 6 itu sama dengan 24. Terus tambahkan 0 di belakangnya ditambah 160 menit. Jadi hasilnya adalah 380 menit. Dijumlahkan seperti biasa. Jadi 4 jam tambah 140 menit itu adalah 360 menit. Sekian belajar hari ini. Sampai ketemu lagi.